Bab 2141. Darah abadi. Kesunyian. Seluruh dimensi lubang hitam dipenuhi keheningan. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Orang suci laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pemburu harta karun, dan bahkan dewa darah menatap ke arah King Feng Li dengan takjub dan rahang mereka ternganga. Mereka pikir mereka kuat dan ganas, tetapi hari ini setelah melihat Li King Feng, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kata kekejaman. Sang abadi-abadi adalah seorang ahli tingkat keabadian, tetapi kekuatannya ditekan oleh naskah jimat lubang hitam dan menjadi manusia biasa. Jika fakta bahwa Li King Feng menghajar sang abadi-abadi sampai mati tersebar ke dunia luar, maka seluruh alam semesta akan heboh, karena Li King Feng telah membunuh seorang abadi. Mungkin hanya King Feng Li yang mampu melakukan hal seperti ini di seluruh dunia kultivasi diri, belum lagi dia melakukannya di tempat khusus ini. Li Qingshan meregangkan kakinya sebentar, lalu dengan santai melemparkan mayat undead immortal ke dalam turbulensi spasial di dalam lubang hitam. Mayat itu kemudian dilahap oleh turbulensi tersebut. Setelah selesai, Li Qingshan meregangkan tubuhnya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajah Lili masih berlumuran darah, membuatnya tampak sedikit mengerikan dan ganas. Namun, darah itu bukan darahnya, darah dari Dewa Abadi terciprat ke wajahnya saat mayat Dewa Abadi meledak. Li King Feng berkata, ini sama sekali tidak sulit. Aku hanya menghajarnya sampai mati tanpa mengerahkan tenaga sedikitpun. Wajah Dewa Darah berubah, dan ia terdiam. Ia berharap pertarungan ini akan sengit, jadi ia bisa menunggu dan membunuh Dewa Mayat Hidup dan Li bersama-sama setelah mereka berdua terluka. Dewa Darah tidak menyangka Dewa Mayat Hidup begitu buruk. Kemampuan bertarungnya sangat lemah dibandingkan dengan Li King Feng, dan akhirnya ia dibunuh oleh Li King Feng. Sang Dewa Darah mulai curiga dengan identitas Li Qingshan, dan ia berpikir bahwa mungkin Li Qingshan bukan berasal dari benua api merah, melainkan dari planet lain. Hal ini karena ia belum pernah melihat jurus tempur yang digunakan Li Qingshan. Jurus itu tampaknya merupakan jurus tempur kuno yang berasal dari era kehancuran, atau mungkin bahkan lebih awal. Li menoleh, tak sempat menyeka darah di wajahnya. Ia menatap Dewa Darah, kilatan kekejaman muncul di matanya. King Feng Li berkata dengan dingin, Blood Immortal, giliranmu sekarang. Petik 2. Wajah Dewa Darah berubah dan berkata, King Feng Li, karena aku tidak menyerangmu ketika kau melawan Dewa Mayat Hidup, dan aku memiliki hubungan darah dengan orang suci laut darah di sampingmu, bagaimana kalau kita hentikan pertarungan ini untuk saat ini? Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bermimpi. Aku tahu kau hanya ingin mengulur waktu dan membunuhku ketika aku meninggalkan dimensi lubang hitam. Kau tidak mungkin meninggalkanku sendirian dengan kebencianmu terhadap manusia. King Feng Li menghentakkan kaki di tanah, berubah menjadi angin puyuh, dan melesat ke arah Blood Immortal dalam beberapa saat. Wajah Dewa Darah berubah. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya dan menghantam tinju Li King Feng. Namun, di saat berikutnya, Dewa Darah merasakan aliran kekuatan yang kuat dari Lili. Kekuatan ini sangat kuat, dan membawa keterampilan bertarung, yang memaksanya mundur beberapa langkah. Sang Dewa Darah terpaksa mundur dan mendarat di pecahan spasial, yang melukai punggungnya, dan darah pun tumpah keluar. Wajah Dewa Darah berubah drastis. Ia tahu bahwa kemampuan bertarungnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li King Feng. Namun, karena kekuatannya ditekan di sini, ia tidak bisa menggunakan mantra Dharma. Kalau tidak, ia pasti sudah membunuh Li King Feng dengan mudah menggunakan mantra Dharma. Sang Dewa Darah tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berlari ke arah lain. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan Lili secara sembrono tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan Sang Dewa Mayat Hidup telah menunjukkan kepadanya konsekuensi dari bertindak sembrono. Ia tidak ingin berakhir seperti Dewa Darah dan dipukuli sampai mati oleh Li King Feng. Ia tidak ingin dipermalukan seperti itu, dan akan sangat memalukan jika alam semesta mengetahuinya. Ini karena ada klan kuat lainnya di alam semesta yang mengetahui tentang suku darah, dan mereka semua pernah kalah telak dari suku darah sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa Dewa Darah dipukuli sampai mati oleh Li King Feng di dimensi lubang hitam, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Karena itu, Dewa Darah harus melarikan diri dari sini. Selama dia melarikan diri dari dimensi lubang hitam, dia akan punya banyak waktu untuk membalas dendam pada Li King Feng. Dewa Darah juga pernah berlatih teknik gerakan sebelumnya, jadi dia sangat cepat. Dia berlari terengah-engah di dimensi lubang hitam, dan Li King Feng mengejarnya tanpa henti. Lili tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melepaskan Dewa Darah hari ini. Dewa Darah adalah iblis yang hebat, dan jika ia lolos kali ini, ia akan diburu olehnya seumur hidup. Orang suci laut darah, anak anjing hitam, dan yang lainnya semua mengikuti King Feng Li dari dekat. Mereka tahu bahwa hanya King Feng Li yang dapat mengeluarkan mereka dari dimensi lubang hitam. King Feng Li sangat cepat dan itu terutama karena garis darah pemakan di tubuhnya, yang dapat menyerap kekuatan ketertiban di dimensi lubang hitam, dan terus-menerus mendukungnya dengan energi sehingga dia bisa tetap kuat untuk bertarung.
Di sisi lain, Dewa Darah tidak memiliki keuntungan ini. Setelah berlari beberapa saat, ia melambat karena kekurangan energi, dan Li Qingfeng menyusulnya dalam waktu singkat. Li Qingfeng tidak peduli bahwa dia seorang wanita. Dia langsung datang ke belakang Dewa Darah dan mengayunkan tangannya ke punggungnya. Serangan Li Qingfeng membuat Dewa Darah berguling-guling di tanah. Ia berguling lebih dari 10 kali di dimensi lubang hitam dan terpental kembali ke tanah. Ia kemudian memuntahkan seteguk darah. Ada bekas telapak tangan berdarah yang sangat jelas di punggung sang Dewa Darah, dan tampak jelas bahwa King Feng Li menggunakan banyak kekuatan pada serangan terakhirnya. Sang abadi berdarah menyadari kejadian aneh itu, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ia lalu berkata, bagaimana mungkin? Vitalitas darahku benar-benar tertekan di dimensi lubang hitam, bagaimana mungkin kau memiliki energi yang begitu melimpah? Lili tidak repot-repot menjawab perkataan Dewa Darah. Ia berpikir lebih aman untuk membunuh Dewa Darah terlebih dahulu, karena ia tidak tahu kapan lubang hitam akan menghilang. Li Qingfeng berubah menjadi pusaran air lagi dan menghampiri Dewa Darah. Kali ini, ia menendang perut Dewa Darah dengan keras, menyebabkan lubang besar di perutnya. Meskipun Dewa Darah adalah seorang wanita, Lili tidak memperlakukannya seperti wanita. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai iblis dan musuhnya. King Feng Li sangat kejam terhadap musuh-musuhnya, dan dia harus membunuhnya untuk mencegah masalah lebih lanjut. Sang Suci Laut Darah menyaksikan dari belakang, wajahnya berkedut dan keterkejutan tampak di matanya. Ia tidak menyangka leluhurnya akan dihajar habis-habisan oleh Li Qingfeng. Leluhurnya adalah seorang ahli di tingkat keabadian, jadi meskipun kekuatannya ditekan, ia masih memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Namun, mengapa kemampuan bertarungnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Li Qingfeng? Meskipun orang Suci Laut Darah merasa kasihan terhadap Dewa Darah, dia tidak akan membantunya, karena dia dan King Feng Li sekarang berada di pihak yang sama. Lagi pula, Dewa Darah baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuh Santo Laut Darah. Jika bukan karena bantuan Li Qingfeng, Santo Laut Darah pasti sudah mati di istana bawah tanah. BUUM. Li Qingfeng memukul Dewa Darah dengan tinjunya tanpa henti. Dalam waktu singkat, ia mematahkan puluhan tulangnya dan menciptakan beberapa lubang besar di tubuhnya. Tubuh sang Dewa Darah sepenuhnya tertutup darah dan dia berada di ambang kematian. Bab 2142. Melarikan diri dari dimensi lubang hitam. Sang Dewa Darah berlumuran darah. Ia jelas terluka parah dan hampir mati. Napasnya menjadi sangat lemah, tetapi untungnya, dia pernah berlatih teknik pemurnian tubuh sebelumnya, jadi kulit, otot, dan tulangnya sangat kuat. Seorang kultivator biasa pasti sudah dipukuli sampai mati oleh Li Qingfeng. Melihat keadaan menyedihkan yang dialami oleh Dewa Darah, wajah-wajah orang Suci Laut Darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya berubah saat mereka tersentak. Mereka tahu bahwa darah abadi adalah penguasa tingkat keabadian, tetapi kekuatannya ditekan oleh dimensi lubang hitam. Sejak ia menjadi manusia biasa, ia hampir dipukuli sampai mati oleh Li Qingfeng. Hal yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa King Feng Li tidak bersikap lunak terhadap sang Dewa Darah meskipun dia cantik. Puh! Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depan dimensi lubang hitam. Cahayanya redup, tetapi cukup bagi semua orang untuk mendeteksinya, dan mereka semua terkejut karenanya. Apa yang terjadi? Mengapa ada cahaya di lubang hitam? Apakah kita sekarang berada di dunia luar? Semua orang bingung dan terdiam. Dewa Darah menyadari bahwa Lili sedang linglung, dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ia menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan berlari ke arah cahaya itu. Sang Dewa Darah tahu bahwa cahaya putih adalah satu-satunya kesempatan untuk lolos dari kematian. Wajah Li Qingfeng berubah dan dia berteriak, mau kemana kau? Aku pasti akan membunuhmu hari ini. King Feng Li bergegas menyerang Dewa Darah, dan Dewa Darah berlari menyelamatkan diri. Sang Dewa Darah tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Selama dia pergi ke suatu tempat yang terang, maka dia punya kesempatan untuk keluar dari dimensi lubang hitam dan hidup. Bergemuruh. Tiba-tiba, suara keras menggelegar di dimensi lubang hitam. Suara itu memenuhi seluruh ruang, semua naskah jimat ketertiban menjadi berantakan, dan semua puing dimensi bergetar dan mulai memotong semua yang terlihat. Li Qingfeng kurang hati-hati. Akibatnya, ia langsung mendapat belasan luka di sekujur tubuhnya akibat puing dimensi, dan tubuhnya tampak berdarah. King Feng Li terlalu takut untuk terus mengejar Dewa Darah, karena dia menyadari bahwa ruang itu terus bermutasi dan berkembang. Tentu saja, Blood Immortal juga tidak berakhir lebih baik. Meskipun Li Qingfeng berhenti mengejarnya, ia menggeliat karena perubahan dimensi lubang hitam, dan puing dimensi meninggalkan puluhan luka di tubuhnya dan memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Blood Sisane, Black Puppy, dan yang lainnya juga menderita akibat perubahan ini, dan semuanya berlumuran darah.
Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka di dimensi lubang hitam yang misterius ini, jadi mereka hanya dapat melawan puing dimensi dengan kekuatan fisik mereka. Sayangnya, mereka tidak seberuntung Lily, yang telah berlatih tubuh api penyucian fana. Kulit, otot, dan tulang mereka sangat lemah dan tidak mampu menahan puing dimensi. Mereka kehilangan banyak darah, dan wajah mereka semua tampak pucat dan lemah. King Feng Li berkata kepada kru di belakangnya, "Kalian harus berhati-hati, tempat ini sedang berubah, dan kita mungkin harus keluar sekarang." Petik 2. Sang Suci Laut Darah mengangguk, dia juga punya firasat bahwa dimensi lubang hitam akan segera berakhir. Cahaya putih di dimensi lubang hitam semakin terang. Awalnya hanya ada satu sinar cahaya, lalu berubah menjadi 2, 3, dan belasan sinar. Akhirnya, ruang itu dipenuhi cahaya putih karena puluhan semburan cahaya dari luar. Semburan cahaya ini menyelimuti Dewa Darah, King Feng Li, dan yang lainnya, lalu menangkap mereka. Penglihatan Li Qingshan menjadi kabur saat ia dirasuki. Detik berikutnya, tubuh Li Qingshan meninggalkan dimensi lubang hitam dan jatuh terbanting ke tanah. King Feng Li terjatuh ke tanah dengan keras dan hampir pingsan. Dengan susah payah, King Feng bangkit berdiri. Ia mendongak dan menyadari dimensi lubang hitam serta naskah jimat ketertiban telah lenyap. Ia pun berada di daratan luas. Daratan luas ini memiliki gunung, sungai, danau, langit, tanah, dan seperti planet sungguhan. King Feng Li memanipulasi esensi vital dalam tubuhnya dan sebuah tinju berwarna hijau terbentuk di atas telapak tangan kanannya. Dia memukul udara di depannya dan membuatnya meledak. Kilatan kebahagiaan muncul di mata Li Qingshan, dan ia berpikir dalam hati, "Hebat, akhirnya aku berhasil lolos dari dimensi lubang hitam yang aneh dan memulihkan kekuatanku." Detik berikutnya, Li bangkit dan melihat sekeliling. Ia harus menemukan Dewa Darah dan membunuhnya, kalau tidak, saat ia pulih dari lukanya, ia akan berada dalam bahaya. Li King Feng berkeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Ia tidak dapat menemukan jejak atau mendeteksi aura Dewa Darah. Mungkin ketika semburan cahaya menerobos dimensi lubang hitam, Dewa Darah, Santo Laut Darah, dan aku terpisah, tanya Li Qingshan sambil mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Santo Laut Darah, ular hitam kecil, ular pemakan langit, tikus pemburu harta karun, teriak Li King Feng, namun tak seorang pun menjawab. Hati King Feng Li mencelos, dan dia tahu bahwa dia terpisah dari yang lain. King Feng Li belum yakin tempat macam apa ini, tetapi dia tahu bahwa tempat ini bukanlah benua api merah. Karena King Feng Li adalah penguasa planet benua api merah, dia familiar dengan segala hal tentang benua api merah, tetapi tempat ini sama sekali tidak terasa familiar baginya. King Feng Li tahu bahwa ia telah datang ke suatu tempat yang aneh, suatu tempat yang sama sekali berbeda dari semua tempat yang pernah dikunjunginya. Li berjongkok dan menyentuh tanah dengan jarinya. Ia menyadari bahwa tanah itu hangus terbakar dan terdapat busur listrik. Karena King Feng Li berlatih mantra petir dan akrab dengan busur listrik, maka dia senang merasakannya. King Feng Li memilih arah dan berjalan maju, dia tahu bahwa dia telah terpisah dari orang suci Laut Darah, anak anjing hitam, dan yang lainnya, jadi dia harus menemukan mereka. Ketika Li King Feng baru saja melangkah beberapa langkah, sambaran petir menyambar dari langit. Sambaran petir ini panjangnya ribuan kaki dan lebarnya ratusan kaki. Di sekelilingnya terdapat guntur dan hukum yang berkelebat. Petir itu membelah angkasa dan menyambar Li King Feng. Li terkejut, dan ia ingin menghindarinya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya, karena petir itu menyasarnya. Ketika ia mencoba menghindar ke kiri, petir itu mengikutinya ke kiri, dan menyambar tepat di kepala Li King Feng tersambar petir dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang, dan ia terluka. Ketika King Feng Li ingin bangun, dia tiba-tiba mendengar suara jelas dari suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Suara jernih itu berkata, "Nona Saintes, apakah Anda mendengarnya?" Sepertinya seseorang tersambar petir. Sebuah suara yang jernih dan indah menjawab, "Tentu saja aku mendengarnya. Ayo kita pergi dan lihat apa yang terjadi." Bab 2143. Sekelompok wanita cantik. Li King Feng terkejut dan berpikir, "Astaga, ada yang datang, aku harus berpura-pura mati dulu." Li menutup matanya dan berbaring di sana seolah-olah sudah mati. Ia ingin memastikan siapa yang datang, dan akan lebih baik jika ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tempat ini. Bagaimanapun, King Feng Li telah datang ke suatu tempat yang sama sekali tidak dikenalnya, dan dia terpisah dari yang lain, yang mana tampak sangat aneh. Tak lama kemudian, sekelompok wanita muncul di hadapan Li. Ada sekitar 7 atau 8 wanita, dan semuanya tampak cantik. Terutama sang pemimpin, wajahnya tampak halus penuh spiritualitas, hidungnya mancung, dan cahaya hijau terpancar dari matanya, tampak menawan bagai zamrud. Tubuhnya juga terbentuk dengan indah, bahkan gaun hijaunya pun tak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya. "Nona Suci, lihat."
Seseorang tersambar petir dan terbaring di sana. Seorang gadis berambut pendek menunjuk ke arah Li Qingfeng dengan jarinya dan berkata kepada wanita bergaun hijau itu. Gadis bergaun hijau itu memutar bola matanya dan memutuskan untuk berjalan mendekati Lili dengan langkahnya yang halus. Tetapi gadis lain berkata, "Nona Suci, tempat ini berbahaya. Kita baru saja tiba di sini, jadi kita tidak bisa menyelamatkan orang itu sekarang." Gadis yang baru saja berbicara itu tinggi dan berpakaian biru. Ia lebih muda dari gadis yang berpakaian hijau, tetapi ia dianggap penting di antara gadis-gadis lain. Saat ia berbicara, tak seorang pun dari gadis-gadis itu yang berbicara. Gadis berbaju hijau itu menggelengkan kepala dan berkata, "Karena kita bertemu, maka ini pasti takdir. Kurasa dia tidak terlihat seperti orang jahat, ayo kita selamatkan dia." Gadis berpakaian hijau memutuskan untuk menyelamatkan King Feng Li dan berjalan ke arahnya. Mendengar ucapan gadis berpakaian hijau itu, gadis berpakaian biru memutar bola matanya dan berpikir, "Nona Santa yang baik, apakah kamu benar-benar bisa menilai seorang pria itu baik atau buruk hanya dengan melihatnya?" Tetapi dia tahu bahwa Nona Saintes itu baik dan murni, dan karena dia memutuskan untuk menyelamatkan orang itu, maka gadis yang berpakaian biru harus mengikutinya. Jika laki-laki yang tergeletak di tanah itu seorang jahat, maka gadis berpakaian biru itu akan segera membunuhnya dan memastikan Nona Saintes selamat. Gadis berpakaian hijau itu berjalan anggun dan menghampiri Lili. Ia menatapnya dan mengerutkan kening. Ia melihat Lili berlumuran darah, dan pakaiannya robek. Yang terpenting, ia baru saja tersambar petir, sehingga rambut dan tubuhnya terbakar hitam. Ia tampak seperti arang hitam, dan tak seorang pun tahu wujud aslinya. Gadis yang berpakaian hijau mengeluarkan ramuan hijau dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada King Feng Li. Li Qingfeng jelas-jelas sudah bangun sekarang. Dia hanya berpura-pura mati. Ketika gadis berpakaian hijau itu menyentuh mulutnya, ia mencium aroma yang menyegarkan, yang membuatnya merasa sangat segar. Di saat yang sama, ia merasakan kelembutan, dan sebuah ramuan ajaib pun diteteskan ke dalam mulutnya. Li terkejut. Ia seorang alkemis, jadi ia tahu kekuatan ramuan ini. Ramuan ini adalah ramuan suci tingkat rendah. Gadis ini begitu baik, bahkan ia membantu seorang pria yang tidak dikenalnya dengan ramuan suci. King Feng Li melahap ramuan tingkat suci dan memurnikannya menjadi saripati vitalnya sendiri. Melihat Li Qingfeng tidak bangun setelah meminum ramuannya, sekilas kebingungan muncul di mata gadis berbaju hijau itu. Ada apa? Pria ini telah meminum ramuan tingkat suci, mengapa dia belum bangun? Mungkin ramuanku tidak cukup efektif. Gadis berbaju hijau itu kebingungan, dan gadis berbaju biru menimpali. Nona Santa, Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa. Anda sudah memberi pria itu ramuan ajaib. Karena dia tidak bereaksi, itu berarti dia tidak bisa diselamatkan. Ayo kita pergi dan cari harta karunnya di sini. Gadis berpakaian hijau itu menggelengkan kepala dan berkata, karena kita sudah bertemu dengannya, maka ini pasti takdir. Ayo kita bawa dia bersama kita dan selamatkan dia. Wajah gadis berbaju biru itu berubah dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ia lalu berkata, Nona Santa, apa kau gila? Sekte kami tidak pernah menerima murid laki-laki, dan kami bahkan tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki. Bagaimana mungkin kau membawa laki-laki bersamamu saat ini? Bagaimana sekte lain akan memandang kami? Gadis berbaju hijau itu menggelengkan kepala dan berkata, Yunlan, bawa saja dia. Kurasa pria ini bukan orang biasa. Percayalah pada instingku. Gadis berpakaian hijau itu baik, tetapi dia tidak akan menyelamatkan siapapun begitu saja. Ketika gadis berpakaian hijau itu melihat Lili dari pandangan pertama, ia merasakan aura yang berbeda darinya. Aura itu membuatnya merasa familiar, sehingga ia yakin bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan karena itulah ia memutuskan untuk menyelamatkannya. Aku belum pernah menggendong laki-laki sebelumnya, kaulah yang pertama, dan kau beruntung karenanya. Yunlan menatap tajam ke arah Lili yang terbaring di tanah, lalu menggendongnya di punggungnya dan berjalan maju. Gadis berpakaian biru, Yunlan, merasa enggan menggendong King Feng Li di punggungnya, tetapi pada akhirnya dia mengikuti perintah sang saintes. King Feng Li berada di punggung Yunlan, dan dia mencium aroma yang menyegarkan. King Feng Li berpura-pura mati karena dia ingin mendengarkan percakapan wanita-wanita ini, sehingga dia bisa mengetahui tentang tempat ini dan membuat rencana lain. Lagi pula, King Feng Li baru saja tiba di sini dan langsung tersambar petir, yang membuat segalanya tampak aneh. Sayangnya, saintes dan para wanita lainnya tidak saling berbincang di akhir perjalanan. Hal ini membuat secercah kesuraman muncul di mata Li Qingshan. Ia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari para wanita itu, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Ho. Sang Santa dan yang lainnya berjalan beberapa meter, dan beberapa suara memekakkan telinga terdengar dari suatu tempat yang jauh. Kemudian, selusin binatang buas berlari keluar dari hutan. Binatang-binatang buas ini adalah serigala-serigala jahat, dan setiap serigala membawa petir hitam di tubuh mereka.
Petir itu menyelimuti tubuh mereka dan mengeluarkan suara-suara keras. Wajah Sang Santa berubah dan berkata, "Itu serigala petir, semuanya hati-hati." Puluhan serigala petir itu sangat kuat. Mereka membuka mulut dan menyemburkan petir ke arah gadis-gadis itu. Para gadis juga kuat, terutama sang pemimpin, Sang Santa. Ia adalah seorang Santa tingkat rendah, sementara gadis-gadis lainnya adalah master di level mendekati Santa. Mereka mengayunkan pusaka dharma mereka dan melawan puluhan serigala petir, dan pertarungannya berlangsung sengit. Batu dan pepohonan di sekitarnya hancur berkeping-keping akibat pertarungan tersebut. Selama pertarungan ini, King Fengli dapat dengan jelas merasakan bahwa dua serigala petir menyerbu ke arahnya dan ingin menyerangnya. Pada saat kritis, Yunlan mengayunkan pedang panjang di tangannya dan membelah dua serigala petir menjadi dua, dan menyelamatkan King Fengli. Bahkan jika Yunlan tidak menyelamatkan Li Qingfeng, tidak akan terjadi apa-apa pada Li Qingfeng. Sederhananya, Li Qingfeng berpura-pura mati karena dia ingin tahu dari kekuatan mana gadis-gadis ini berasal dan di mana tepatnya tempat ini. Bab 2144. Wanita Suci Kayu Jernih. Setelah beberapa saat, belasan serigala guntur semuanya dibunuh oleh Sang Saintes dan yang lainnya. Namun, beberapa dari mereka juga terluka. Semua orang kelelahan, dan wajah mereka tampak pucat. Lagi pula, membunuh serigala guntur ini menghabiskan banyak esensi dan energi vital mereka. Yunlan lalu berkata, "Nona Suci, apakah kita masih harus menggendong pria ini? Dia sungguh beban. Saat serigala guntur menyerang, hanya aku yang bisa meluangkan sedikit tenaga untuk menyelamatkannya." Mendengar perkataan Yunlan, gadis berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicarakan ini lagi, aku akan menerima pria ini apapun yang terjadi." Yunlan mengangguk dengan enggan dan berkata, "Nona Saintes, saya akan mengikuti perintah Anda dan membawanya." Yunlan menatap Li Qingfeng tanpa daya dan berkata, "Kau terlihat begitu nyaman berbaring telentang di atasku, dan membiarkanku membunuh semua serigala guntur untukmu." Tiba-tiba, Yunlan menunjuk ke depan dan berkata, "Nona Suci, lihat. Ada bunga roh petir." Gadis berpakaian hijau itu melihat ke arah yang ditunjuk Yunlan, dan menemukan ramuan seukuran telapak tangan. Cahaya guntur hitam menyambar di atas tanaman itu, dan cahaya bintang berputar di sekitarnya, yang menimbulkan bunyi di udara. Puluhan serigala guntur berusaha melindungi bunga roh guntur ini. Seorang gadis berambut pendek berkata, "Nona Santa, ini luar biasa. Kami baru saja tiba di sini dan menemukan bunga roh guntur. Pasti ada harta karun lain di tempat ini, perjalanan ini sangat berharga." Gadis berbaju hijau itu tersenyum dan berjalan menuju bunga roh guntur. Ia menggunakan tangannya yang halus dan memetik bunga roh guntur. Yunlan berkata, "Nona Suci, kekuatanmu akan meningkat lagi jika kau memurnikan bunga roh guntur ini." Gadis berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Li Qingshan, "Aku tidak akan memurnikan bunga roh guntur ini, berikan saja padanya." Gadis berpakaian hijau membawa bunga roh guntur ke King Fengli, dan memberikannya kepadanya, sementara yang lain tampak tercengang. Yunlan berkata, "Nona Suci, bunga roh petir ini adalah bunga roh tingkat suci tingkat rendah, bagaimana mungkin Anda memberikannya kepada orang sembarangan?" Gadis berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tidak mengerti. Orang ini memberiku perasaan istimewa, dan kupikir akan bermanfaat bagi kita untuk menyelamatkannya." Meskipun para senior dan juniornya tidak mendukung keputusannya, gadis berbaju hijau itu tetap bersikeras pada tindakannya. Karena ia adalah seorang Santa, ia memiliki kuasa untuk membuat keputusan akhir. Gadis berpakaian hijau itu memasukkan bunga roh guntur ke dalam mulut Lili, dan bunga itu berubah menjadi busur listrik guntur yang melimpah dan memasuki tubuh Lili. Bunga itu menyembuhkan lukanya dan memulihkan esensi vitalnya. Kali ini, Lili terlalu malu untuk berpura-pura mati lagi. Karena gadis-gadis itu baru saja memberinya ramuan suci tingkat tinggi, dan mereka memberinya bunga roh suci tingkat rendah lainnya, jika dia masih belum bangun, gadis-gadis itu mungkin akan menyadari sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat, Li Qingfeng perlahan membuka matanya, menatap gadis berpakaian hijau itu dengan penuh tanya. Ia lalu bertanya, "Siapa kamu? Di mana aku?" Gadis berpakaian hijau itu menjelaskan, "Akulah Saintes Kayu Jernih, dan saat ini kita berada di arena abadi jatuh." King Fengli menggelengkan kepalanya, dia belum pernah mendengar tentang Saintes Kayu Jernih dan arena abadi yang jatuh. Namun, King Fengli tahu bahwa gadis berpakaian hijau ini pastilah seorang suci dari sekte tingkat suci, karena dia dapat dengan jelas merasakan energi tingkat suci darinya. Saintes Kayu Jernih tampak bingung dan berkata, "Kamu tidak tahu tentang sekte kami, dan kamu tidak tahu tentang Valen Immortal Arena, lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Li Qingfeng tertawa getir dan berkata dengan bingung, "Entah bagaimana aku memasuki dimensi lubang hitam, dan diteleportasi ke sini." Saintes Kayu Jernih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu beruntung bisa selamat setelah memasuki dimensi lubang hitam. Dimensi lubang hitam adalah hal paling misterius di alam semesta.
Begitu manusia memasukinya, kebanyakan dari mereka pasti akan mati, dan jarang yang bisa keluar hidup-hidup. Saintes kayu jernih melanjutkan, kami berasal dari planet lain, dan kami juga sampai di sini melalui arah transmisi dimensi lubang hitam. Karena kau belum tahu tentang arena abadi yang jatuh, aku akan memperkenalkannya padamu. Arena abadi yang jatuh berasal dari era kehancuran, dan memiliki sejarah lebih dari 1 juta tahun. Di era kehancuran, tempat ini diperintah oleh seorang abadi, tetapi sang abadi meninggal di sini setelahnya, oleh karena itu diberi nama, Arena Abadi yang Jatuh. Arena abadi yang jatuh berisi banyak sekali ramuan roh, teknik, dan harta dharma. Konon, bahkan ada teknik tingkat abadi dan pedang tingkat abadi. Banyak orang datang ke arena abadi jatuh. Beberapa adalah kultivator dari planet lain, dan mereka semua datang ke sini untuk mendapatkan teknik tingkat abadi. Selama penjelasan saintes kayu jernih, Lily semakin memahami arena abadi jatuh. Semakin banyak yang ia ketahui tentang arena abadi jatuh, semakin terkejut ia. Lily merasa bahwa arena abadi jatuh seharusnya terhubung dengan istana jurang laut darah. Ia berpikir bahwa mungkin kedua peradaban ini bukanlah musuh di era kehancuran. Setelah melihat bahwa Li Qingfeng telah bangun, Yunlan menurunkannya dari punggungnya dan berkata, karena kamu sudah bangun, berjalanlah sendiri. Aku tidak akan menggendongmu lagi. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, terima kasih telah menggendongku selama ini. Yunlan mengangkat kepalanya dengan bangga, penuh percaya diri. Saintes kayu jernih tersenyum dan berkata, juniorku selalu seperti ini, dia selalu membawa dirinya dengan penuh kebanggaan dan martabat, jadi jangan pedulikan dia. King Feng Li menggelengkan kepalanya dan tidak peduli, dia telah melihat banyak gadis seperti dia sebelumnya. King Feng Li juga tahu bahwa Yunlan banyak membantunya saat ini, jadi dia sebenarnya berterima kasih padanya. Wanita suci kayu jernih memandang Li King Feng dan berkata, karena kamu sudah bangun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin ikut dengan kami dan mencari harta karun di sini atau pergi sendiri? Li Qingfeng memikirkannya sejenak dan berkata, aku terpisah dari teman-temanku. Aku akan ikut dengan kalian untuk saat ini, dan akan pergi setelah aku menemukan teman-temanku. Saintes kayu jernih mengangguk dan berkata, tentu. Di istana Lingyun dari benua api merah, Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, dan yang lainnya tampak sangat cemas, dan kekhawatiran memenuhi mata mereka, terutama Suelin, yang bahkan meneteskan air mata di wajahnya. Suelin dan yang lainnya baru saja diberitahu bahwa seluruh air laut dari laut darah telah menguap dan menghilang. Bahkan, dasar laut yang sedalam ratusan ribu meter itu pun terlihat, penuh dengan tulang-tulang putih dan tulang-tulang binatang buas darah yang telah mati. Menurut dunia kultivasi diri, Lily dan Raja Laut Darah menghilang setelah memasuki jurang laut darah. Jurang tersebut akhirnya tertutup, dan seluruh air laut menguap. Bab 2145. Kekhawatiran Suelin. Suelin mendengar berita itu. Seseorang telah merasakan ledakan energi dahsyat dari laut darah, yang tampaknya lebih dahsyat daripada yang bisa dilepaskan oleh seorang Sein di puncaknya, dan ledakan itu lenyap sepenuhnya. Mata Suelin berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara pelan, aku sama sekali tidak bisa merasakan suamiku. Jasadnya tidak ada di benua api merah. Ruyan Liu juga panik, wajahnya yang menawan sedikit pucat. Ia tidak ingin bertengkar lagi dengan Suelin, karena ia juga tidak bisa merasakan auranya. Berdiri di samping mereka, Meng Yaosu menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak bisa merasakan aura Li Qingfeng, yang membuat semua orang khawatir. Suelin kemudian berubah tegas, berkata, tidak mungkin. Aku akan pergi ke laut darah. Di sanalah suamiku menghilang, jadi aku harus menunggunya di sana. Ruyan Liu dan Meng Yaosu juga berdiri dan berkata, kami akan pergi bersamamu. Suelin tidak menolak Ruyan Liu kali ini. Konfliknya dengan Ruyan Liu tidak berarti apa-apa demi keselamatan Li Qingfeng. Suelin meminta Kaisar Lingyun untuk menyiapkan kapal roh raksasa, lalu pergi ke Laut Darah bersama orang lain. Laut Darah telah banyak berubah saat ini. Dulunya merupakan lautan luas yang menutupi separuh benua, dengan ombak berdarah bergulung sepanjang hari. Namun, kini tanah itu benar-benar kering, tak ada satupun binatang buas yang tersisa. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, dan yang tersisa hanyalah hamparan tanah kering yang luas. Suelin dan yang lainnya telah mencapai alam suci. Mereka turun dari udara dan mendarat di dasar laut darah. Di sini hanya ada tanah merah berdarah, tak ada yang tersisa. Mereka sampai di Blood Sea Abyss, namun jurang itu sudah tertutup. Suelin menggunakan mata Phoenix-nya, memancarkan cahaya putih melalui ruang tepat ke jurang, namun tidak dapat dibuka sama sekali. Ruyan Liu dan Meng Yaosu juga mencoba tetapi tidak bisa membukanya. Meng Yaosu berkata, ketika aku menyerangnya dengan pedang peri, aku menemukan sepertinya ada energi tingkat abadi di bagian terdalam dunia abisal. Energi itu lemah tapi bisa dirasakan. Suelin kemudian bertanya, Meng Yao, apakah maksudmu Li Qingfeng telah bertemu seseorang di tingkat abadi?
Apa yang akan dia lakukan dalam kasus ini? Dia sekarang hanyalah seorang santo tingkat rendah dan jelas bukan tandingan seorang abadi. Meng Yaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Sue, jangan khawatir. King Feng pasti akan diberkati atas kebaikannya." Sedikit ketegasan muncul di mata Sue Lin yang cerah. "Aku akan menunggu di sini untuk Li Qingshan." Ruyan Liu dan Meng Yaosu mengangguk. Mereka pun memutuskan untuk menunggu Li Qingfeng di dasar Laut Darah. Saat ini, King Feng Li berada di dalam Valen Immortal Arena dan tidak tahu apapun yang terjadi di benua api merah. Semua orang di benua Eropa sedang mencarinya. Istrinya, Sue Lin, dan yang lainnya bahkan menunggunya di Laut Darah. Li Lifeng memandang wanita suci kayu jernih di sampingnya dan merasakan sesuatu yang familiar. Ia menyadari bahwa teknik wanita suci kayu jernih mungkin ada hubungannya dengan tekniknya. King Feng Li memandang ke depan dan mendapati sebuah gunung raksasa yang sesekali disambar petir. Beberapa kultivator mandiri akan tersambar petir, tetapi beberapa tidak, seperti halnya saintes kayu jernih. Li Qingfeng agak bingung memikirkan dirinya sendiri yang diserang petir. Mungkin karena mutiara petir yang dibawanya. Sementara King Feng Li terkejut dan bingung, sang suci kayu jernih menjadi gembira karena dia menemukan sebuah pohon dengan buah di puncaknya di bagian depan. King Feng Li melihat ke arah itu dan melihat pohon itu juga. Itu tidak tinggi, hanya sekitar 3 meter, dengan kilat dan guntur di sekelilingnya yang memancarkan banyak busur listrik. Pohon itu dikenal luas sebagai pohon petir, dengan satu buah hitam di atasnya. Buah itu dikelilingi oleh guntur dan kilat, memancarkan energi yang kuat. Sekilas, Lili tahu itu bukan buah biasa. Buah itu memiliki tulisan jimat tingkat suci, yang tampaknya merupakan buah tingkat suci tingkat menengah, buah petir. Itu adalah harta karun yang berharga, dan wanita suci kayu jernih bertekad untuk mendapatkannya. Saintes kayu jernih berkata, arena abadi yang jatuh sungguh mengesankan, penuh dengan harta karun. Aku baru saja mendapatkan bunga roh guntur, dan sekarang kita menemukan buah guntur. Sang santa kayu jernih memimpin yang lainnya berjalan cepat menuju pohon guntur dan mendekatinya setelah beberapa saat. Saat dia hendak memetik buah petir, Li menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Wanita suci kayu jernih mengerutkan kening bingung. Kenapa kau melarangku memetik buah petir? Li Qingfeng menjawab, apa kau lupa puluhan serigala guntur yang menyelinap saat kau mendapatkan bunga roh guntur? Nah, ini buah suci tingkat menengah. Bagaimana mungkin tidak dijaga oleh binatang guntur? Wanita suci kayu jernih tercengang oleh kata-kata Lili. Ia mundur selangkah dan meninggalkan buah petir di sana. Sementara itu, ia melihat sekeliling, memeriksa apakah ada binatang petir penjaga. Binatang-binatang iblis di dalam Valen Immortal Arena semuanya dikelilingi guntur dan kilat. Itulah sebabnya mereka disebut binatang guntur. Detik berikutnya, sang santa kayu jernih menemukan sesuatu yang aneh. Seekor ular kecil mengintai di dahan pohon petir. Ular kecil itu memiliki warna yang sama persis dengan pohon itu dan akan sulit ditemukan tanpa melihatnya lebih dekat. Ia tetap di sana dengan tenang, seolah menyatu dengan pohon itu. Namun, ia terus menatap saintes kayu jernih dengan mata haus darahnya, memperlakukannya sebagai musuh. Seekor ular guntur berbisa hitam. Sang santa kayu jernih terkejut, karena ia mengenali ular itu. Ular guntur berbisa hitam terkenal di dunia kultivasi diri. Ular ini tidak hanya memiliki guntur di tubuhnya, tetapi juga dapat berubah warna, dan berbisa mematikan. Para kultivator diri tidak akan pernah selamat jika digigitnya. Sang santa kayu jernih juga menemukan bahwa ular petir berbisa hitam ini telah mencapai tingkat menengah iblis tingkat suci. Ia pasti akan mati jika digigitnya saat memetik buah itu. Wanita suci kayu jernih itu menatap Li Qingshan dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, terima kasih banyak telah mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya besar. Li Qingfeng tersenyum tipis, lalu berkata, ular guntur berbisa hitam ini cukup kuat. Apa kau masih menginginkan buah guntur? Saintes kayu jernih mengangguk, menjawab, tentu saja. Meskipun aku hanya berada di alam sein tingkat rendah, guruku memberiku harta dharma tingkat menengah ketika aku memasuki arena abadi jatuh, yang seharusnya bisa melawan ular guntur berbisa hitam. Sang santa kayu jernih kemudian mengeluarkan sebuah botol dari cincin interspatial dengan pikirannya. Botol itu memancarkan energi tingkat suci yang kuat. Tingginya hanya 30 cm, tetapi diukir dengan banyak tulisan jimat seperti pohon. Bab 2146. Dua orang suci. Li Qingshan melirik ke arah saintes kayu jernih dan memuji dalam hati, botol yang luar biasa. Ia menyadari bahwa botol ini adalah harta dharma tingkat santo tingkat menengah dan dapat menjebak apapun di dalamnya. Harta karun luar biasa ini juga melambangkan latar belakang kuat sang santa kayu jernih. Sang santa kayu jernih memutar bola matanya yang cerah dan melangkah pelan-pelan menuju pohon guntur.
Dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengalahkan ular guntur berbisa hitam dengan kekuatannya, dan satu-satunya cara untuk menjebaknya adalah dengan menariknya ke dalam botol. Merasakan kedatangan saintes kayu jernih, ular guntur berbisa hitam tiba-tiba membuka matanya. Dengan seberkas hukum tingkat saintes yang bersinar di tubuhnya, ia langsung memasuki kehampaan, dan muncul di samping saintes kayu jernih di saat berikutnya, menggigit lehernya. Sang Santa kayu jernih sangat terkejut dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ia berniat menjebak ular guntur berbisa hitam dengan botol itu, tetapi tidak menyangka ular itu begitu mahir dalam teknik kehampaan dan secepat ini. Sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan mantra botol itu saat ini. Li Qingfeng melihat pemandangan ini dari samping dan juga sedikit terkejut. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan ular itu menggigit leher wanita suci kayu jernih, yang jika dibiarkan, ia pasti akan mati. Li Lifeng memiliki perasaan yang baik terhadap wanita suci kayu jernih. Lagi pula, dia memberinya beberapa ramuan suci dan telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun saat itu dia berpura-pura mati, menyelamatkannya menunjukkan kebaikan hati sang saintes kayu jernih. Tidak banyak orang yang berbudi luhur seperti dia di dunia ini. Li Qingfeng menghargai kesempatan bertemu dengan seseorang dan pasti akan membantunya. Ia memancarkan energi spiritualnya dan muncul di kehampaan. Energi spiritualnya langsung muncul pada ular itu dan menjebak jiwanya. Ular guntur berbisa hitam terperangkap dalam kehampaan pada saat berikutnya dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Sang Santa kayu jernih mengambil kesempatan itu dan buru-buru menghunus botol harta karunnya, menyemburkan cahaya putih, menarik ular guntur berbisa hitam masuk, lalu cepat-cepat menutup botol itu. Lili-lili mengoperasikan energi spiritualnya di dalam kehampaan, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. King Feng Li bermaksud menyerang secara diam-diam, menyembunyikan kekuatannya dari saintes kayu jernih, dan menjadi pahlawan yang tidak dikenal. Sang Santa kayu jernih merasa lega setelah menangkap ular guntur berbisa hitam, menyeka keringat dingin di dahi dengan tangannya yang halus, dengan sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Ia merasa sangat beruntung sekaligus agak bingung, bergumam dalam hati, apa yang baru saja terjadi. Kenapa ular guntur berbisa hitam itu tidak bisa bergerak? Li Qingfeng takut kalau saintes kayu jernih mengetahui alasannya, jadi dia buru-buru berkata, saintes kayu jernih, petik buah petir sekarang. Jangan buang waktu lagi. Sang Santa kayu jernih mengangguk dan segera berjalan menuju pohon guntur. Tanpa pengawalan ular guntur berbisa hitam, pohon guntur menjadi jauh lebih lemah. Sang Santa kayu jernih menghancurkan guntur itu dengan telapak tangannya, hanya menggunakan energi tingkat sucinya. Kemudian, dia berdiri di samping buah guntur dan hendak memetiknya dengan tangan kanannya. Tepat pada saat itu, sebuah anak panah ditembakkan dari jauh, menembus udara dengan cepat dan terbang tepat ke tangan sang suci kayu jernih. Sang Santa kayu jernih terkejut. Ia tak lagi memerhatikan buah petir dan langsung mundur selangkah, menghindari anak panah itu. Anak panah hijau itu meleset dari tangan sang suci kayu jernih dan mendarat keras di tanah, menciptakan lubang raksasa, yang menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Sang Santa kayu jernih menjadi murka. Ia berbalik dan bertanya, siapa yang menyerangku? Haha, adik junior tersayang. Lupa sama kakak seniormu secepat ini. Tawar yang terdengar dari kejauhan, diikuti beberapa perempuan muda. Para wanita ini semuanya cantik dan menawan, tak kalah cantik dari sang Santa kayu jernih, terutama yang memimpin. Ia mengenakan gaun hijau, dengan wajah halus dan kulit seputih salju, memegang busur hijau yang menandakan bahwa ialah yang menembakkan anak panah itu. Sang Santa kayu jernih berubah serius ketika melihat para wanita berbaju hijau. Santo bambu hijau, kau juga datang ke arena abadi jatuh. Sang Santa bambu hijau tersenyum tipis dan menjawab, adik perempuan, kau boleh datang ke sini, kenapa aku tidak? Soal buah petir, aku akan mengambilnya, dan kau boleh pergi sekarang. Sang Santa kayu jernih merasa kesal dan berkata, Santo bambu hijau, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Akulah yang menemukan buah petir lebih dulu, dan akulah yang menangkap ular petir berbisa hitam. Buah itu milikku. Sang Santa bambu hijau mencibir dan menjawab dengan nada meremehkan, adik junior terkasih, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku? Sebaiknya kau pergi sebelum aku marah. Melihat Santa kayu bening masih berdiam di sana, Santa bambu hijau menampakkan pandangan dingin. Tiba-tiba dia mengeluarkan anak panah hijau dan menembakkannya ke arah Clearwood Saintes dengan busurnya. Kali ini ia mengerahkan seluruh tenaganya. Anak panah itu melesat sangat cepat dan langsung mendarat di hadapan Sang Santa kayu jernih. Sang Santa kayu jernih menggunakan saripati vital tingkat sucinya, menghasilkan skrip jimat tingkat suci berwarna hijau, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, membentuk tabir cahaya pertahanan untuk menangkis panah tersebut. Namun pada saat berikutnya, anak panah hijau berhasil menembus tabir cahaya. Sang Santa kayu jernih sangat terkejut. Ia buru-buru menghindar ke sisi kiri. Panah hijau melesat melewatinya, meninggalkan bekas darah di wajahnya dan membuatnya tampak sangat memalukan.
Sang Santa Kayu Jernih sedikit terkejut. Ia mundur selangkah dan berkata dengan terkejut, "Santo Bambu Hijau, kau sudah mencapai tingkat menengah alam suci." Sang Santa Bambu Hijau tertawa bangga, "Kau benar. Aku sekarang seorang Santa di tingkat menengah. Sekte Pohon Hijau kami jauh lebih kuat daripada Sekte Santa Kayumu. Kau mungkin juga tahu ini, bahwa sektemu ditakdirkan untuk bergabung dengan sekte kami dan menjadi cabang." Sang Santa Kayu Jernih memperlihatkan ekspresi rumit dan menjadi sangat malu. Sekte mereka memiliki sejarah yang panjang. Dulunya mereka adalah satu sekte yang disebut Sekte Suci Pohon Kayu. Kemudian, guru Sekte Suci Pohon Kayu meninggal, dan dua saudari murid terus berebut posisi guru. Akhirnya, mereka berpisah dan mendirikan Sekte Suci Kayu dan Sekte Pohon Hijau secara terpisah. Kedua sekte ini bermusuhan, dan keduanya ingin menguasai satu sama lain. Tiba-tiba, Sang Santa Bambu Hijau sedikit mengernyit, karena ia melihat seorang pria berdiri di samping Sang Santa Kayu Jernih. Pria itu adalah Li Qingfeng. Santa Bambu Hijau agak bingung. Ia tahu sektenya dulunya satu sekte dengan Santa Kayu Jernih. Meskipun mereka telah terpecah menjadi dua sekte, keduanya hanya menerima murid perempuan, dan kedua sekte tersebut memiliki aturan untuk menjauhi laki-laki. Mengapa seorang pria berdiri di samping wanita suci kayu jernih? Bab 2147. Panah tingkat Sein. Sang Santa Bambu Hijau terus memutar matanya, berkata, "Adik junior tersayang, apakah kau sedang merindukan pria sekarang? Apakah ini kekasih barumu? Jika tuanmu tahu tentang dia, kau tak akan memenuhi syarat menjadi seorang Santa." Sang Santa Kayu Jernih menjadi murka, berkata, "Santa Bambu Hijau, berhenti bicara omong kosong." Pemuda ini pingsan di arena abadi jatuh. Aku menyelamatkannya, dan dia hanya mengikutiku untuk sementara. Jangan coba-coba menghinaku begitu saja. Sang Santa Bambu Hijau menyeringai dan menjawab dengan nada menghina, "Adik perempuan, siapa yang tahu kau berbohong atau tidak? Pria ini memang tampan. Apa kau menyelamatkannya karena kau menyukainya?" Sang Santa Kayu Jernih merasa jengkel dengan penghinaan ini. Dia menatap Sang Santa Bambu Hijau sambil berkata, "Berhentilah bicara omong kosong sebelum aku marah." Melihat Sang Santa Kayu Jernih kesal, Sang Santa Bambu Hijau menjadi lebih tenang, "Adik junior tersayang. Kurasa dia pasti kekasihmu, tanpa aura energi apapun. Kenapa kau tidak mencari guru saja, bukan si pengecut ini?" Qingfeng Li mendengar semua ini dan merasa kesal. Dia tidak akan peduli jika saintes bambu hijau bertarung dengan saintes kayu jernih. Lagi pula, mereka dulunya adalah saudari sekte dan dulunya berada di sekte yang sama. Namun, Sang Santa Bambu Hijau membalasnya dan menyebutnya pengecut. Tentu saja, Li Qingfeng akan kesal. Li Qingfeng menatap dingin ke arah wanita suci bambu hijau, sambil berkata dengan nada mengejek, "Keburukan membawa masalah. Dengan penampilanmu yang menjijikkan, seharusnya kau tahu lebih baik daripada keluar dan menakut-nakuti orang lain." Puci. Mendengar kata-kata Qingfeng Li, sang suci kayu jernih tak dapat menahan tawa, begitu pula Yun Lan yang berada di belakangnya dan beberapa murid lainnya, karena apa yang dikatakannya terlalu kejam. Sang Santa Bambu Hijau menunjukkan ekspresi dingin. Ia jelas tidak menyangka Li Qingfeng akan mengejeknya, yang membuatnya mudah kesal. Dia cantik dengan wajah kemerahan dan tubuh ramping, membuat banyak pria di dunia pengembangan diri menyukainya. Namun sekarang, Li Qingfeng menyebutnya jelek, itu jelas merupakan penghinaan. Sang Santa Bambu Hijau menatap Li Qingshan, berkata dengan suara dingin, "Bajingan. Beraninya kau menghinaku. Mau dipukuli?" Li Qingfeng menjawab dengan nada meremehkan, "Kau takkan bisa mengalahkanku. Sekarang ku beri kau kesempatan untuk minta maaf dan pergi. Baiklah, karena kau ingin disakiti, aku akan memuaskanmu." Api amarah membara di mata Sang Santa Bambu Hijau, ia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Qingfeng Li. Sang suci bambu hijau berjalan maju ke arah Qingfeng Li. Sang Santa Kayu Jernih menjadi cemas dan buru-buru berdiri di depan Li Qingfeng, berkata kepada Sang Santa Bambu Hijau, "Santo Bambu Hijau, aku musuhmu. Jangan ganggu yang lain." Sang Santa Bambu Hijau bersenandung dan berkata, "Santa Kayu Bening, mengapa kau melindunginya jika dia bukan kekasihmu?" Qingfeng Li menjadi terdiam, karena dia tidak mengerti mengapa sang perawan bambu hijau bertekad untuk melukisnya sebagai kekasih sang perawan kayu jernih. Li Qingfeng melangkah maju dan menepuk bahu wanita suci kayu jernih, sambil berkata, "Minggir. Kau bukan tandingannya. Aku akan menghadapinya." Sang Santa Kayu Jernih belum pernah ditepuk oleh seorang pria sebelumnya dan langsung tersipu malu. Namun, sesaat kemudian, ia menjadi bingung. Sebagai seorang santo tingkat rendah, ia sama sekali tidak menyadari kedatangan Li Qingfeng. Seberapa cepatkah dia? Sang Santa Bambu Hijau menatap Li Qingshan dan berkata, "Karena kau ingin berkelahi, aku akan memberimu satu. Aku ini santo tingkat menengah, dan aku akan memberimu hukuman karena telah menyinggung perasaanku."
Sang Santa Bambu Hijau mengeluarkan anak panah hijau dan menaruhnya di tali busur, kemudian mengoperasikan saripati vital tingkat kesuciannya dan menembakkan anak panah itu. Anak panah itu sangat cepat dan menembus kehampaan. Dengan aksara jimat perintah yang bersinar di sekitarnya, anak panah itu langsung tiba di depan Lily. King Feng Li berdiri diam dan bahkan tidak menghindar ke samping, yang mana mengejutkan semua orang di sekitarnya. Melihat King Feng Li dalam bahaya, Yun Lan menunjukkan kecemasan di matanya. Sebagai orang yang mengikuti di samping saintes kayu jernih, dia pasti tahu kekuatan saintes bambu hijau, yang terlalu kuat untuk mereka lawan. Yun Lan berteriak, "Minggir! Kenapa kau berdiri di sana?" Namun, Lily masih tidak bergerak, seolah tidak mendengar kata-katanya. Kemudian, ia sedikit mengulurkan dua jari tangan kanannya ketika anak panah itu tiba tepat di atas kepalanya. Jari-jarinya bergerak secepat kilat dan langsung menjepit anak panah hijau itu. "Mustahil, bagaimana kau bisa menangkap anak panahku? Itu anak panah tingkat suci." Sang Santa Bambu Hijau tercengang dengan ketidakpercayaan di matanya. Begitu pula murid-murid di belakangnya. Mereka tercengang seolah melihat hantu. Mereka sudah sangat mengenal kekuatan saintes mereka. Satu anak panahnya mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan Saint kelas menengah pun tak mampu menghentikannya, apalagi Li Qingfeng. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Anak panah tingkat sucimu terlalu lemah. Apakah ini kekuatan penuhmu? Siapa yang lemah sekarang?" Lily membengkokkan kedua jarinya dan mematahkan anak panah tingkat suci itu dengan suara berderak. Anak panah itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Sang Santa Bambu Hijau menyipitkan matanya dan berubah serius. Ia tahu ia telah bertemu seorang guru. Pemuda ini sungguh kuat. Sang Santa Bambu Hijau berkata, "Aku meremehkanmu. Aku tidak menyadari kau berpura-pura lemah. Lumayan, kalau begitu cobalah ambil 9 anak panah gabungan tingkat Santoku." Saintes Bambu Hijau mengeluarkan 9 anak panah dan menaruhnya di tali busur bersamaan, menembak ke arah King Feng Li secara berurutan. 9 anak panah melesat ke arah King Feng Li dari 9 arah berbeda, mengarah ke kepala, jantung, mulut, kaki, tenggorokan, semua bagian tubuh berbeda itu, yang sangat sulit dipertahankan. Pada saat ini, seluruh ruang dikelilingi oleh skrip jimat tingkat suci yang bersinar, kekosongan retak, ruang hancur, dan tanah berantakan seolah-olah pertempuran hebat baru saja terjadi. Untungnya, mereka berada di arena abadi jatuh, yang tanahnya sangat keras. Dulu, para dewa berlatih di sini. Kalau di planet lain, seluruh planet mungkin sudah meledak. Lily menghela napas dan berkata, "Sudah kubilang, panahmu terlalu lemah. Kenapa kau masih menyerang dengan panah?" Lily melangkah pelan di tanah dan berputar 360 derajat. Ia mengulurkan tangan kanannya dan membentuk busur di udara, menangkap ke-9 anak panah itu dalam sekejap. Bab 2148 Konflik. Begitu kuatnya, dia berhasil menangkap ke-9 anak panah tingkat Saint. Sedikit kejutan terpancar di mata indah saintes kayu jernih itu. Li Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Krak-krak, ke-9 anak panah tingkat suci itu hancur berkeping-keping. Kesunyian. Yang tersisa hanyalah keheningan. Semua orang terkejut dengan kekuatan Lily. Serangan 9 anak panah gabungan tingkat suci dari seorang suci tingkat menengah, tetapi bagi Lily, itu sama sia-sianya seperti menggelitik. "Sialan, bagaimana kau bisa mematahkan ke-9 anak panah tingkat suciku?" Wanita suci bambu hijau menatap Li Qingfeng dan menunjukkan sedikit amarah di wajah cantiknya. Panah tingkat Saint sangat sulit dibuat. Mereka membutuhkan banyak material Saint tingkat menengah, serta beberapa harta karun super langka seperti air langit Saint, baja kristal Saint, dan esensi kristal es. Ambil contoh air langit Saint level, mereka hanya bisa menghasilkan 1 tetes dalam 1 milenium. Pembuatan panah-panah ini membutuhkan 100 tetes, yang merupakan total produksi lebih dari 100 milenium. Begitu pula baja kristal Saint level, usianya juga harus 100.000 tahun. Sang Santa Bambu Hijau telah menghabiskan banyak uang untuk membuat anak panah tingkat suci ini. Dulu, ketika dia menyerang kultivator lain dengan anak panah tingkat suci, dia bisa membunuh mereka secara langsung tanpa menggores sedikit pun anak panah itu, dan dia bisa menggunakannya terus-menerus. Namun kali ini berbeda. Lily langsung mematahkan ke-9 anak panah tingkat suci itu. Anak panah itu menjadi rongsokan dan tidak dapat digunakan kembali. Sang Santa Bambu Hijau menyimpan busur dan anak panahnya, karena ia tahu ia tak akan mampu mengalahkan pemuda ini hanya dengan anak panah. Ia harus menggunakan cara lain. Sang Santa Bambu Hijau menatap King Feng Li dengan tatapan dingin, penuh amarah dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan cambuk. Itu adalah cambuk hijau yang panjangnya 3 meter, dengan simpul setiap 30 cm dan 10 simpul total, bersinar dengan kilau hijau dao. Cambuk ini membelah ruang di sekitarnya begitu muncul, memperlihatkan kekuatannya yang tak terkalahkan.
Wanita suci kayu jernih terkejut melihat pemandangan ini dan buru-buru mengingatkan Li Qingfeng, hati-hati. Ini cambuk hijau tingkat suci, dan sangat kuat. Cambuk Green Saint level disempurnakan dan dipoles dari tanaman merambat dan cabang pohon Green Saint level. Li Qingshan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, sambil berkata, jangan khawatir. Li Qingfeng menyadari bahwa cambuk Saint hijau ini bukanlah harta karun biasa. Itu adalah senjata suci tingkat menengah yang sangat kuat. Namun, Li Qingfeng tidak peduli, karena ia memiliki pedang Saint Yin Yang dan telah menguasai jurus ketiga yang sangat kuat. Saintes kayu jernih, Yun Lan, dan yang lainnya semua khawatir. Lagi pula, Li Qingfeng sedang membantu mereka sekarang. Jika dia kalah, mereka juga tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yun Lan berjalan di samping wanita suci kayu jernih, bertanya, Yang Mulia, apakah menurutmu Li Qingfeng akan menang? Sang Santa kayu jernih berpikir sejenak dan menjawab, dia hanya seorang Santa tingkat rendah dan tidak bisa mengalahkan Sang Santa bambu hijau jika dilihat dari tingkat kekuatannya. Tapi aku punya firasat dia akan menang. Yun Lan menjadi bingung, karena dia tidak mengerti mengapa Sang Saintes percaya pada Qingfeng Li. Sang Santa kayu jernih tersenyum dan berkata, kau lupa. Aku berlatih sejenis teknik penginderaan. Aku bisa memprediksi hasil pertarungan antar kultivator diri dengan teknik ini. Tapi teknik ini hanya efektif untuk kultivator diri di level suci. Aku tidak bisa menggunakannya untuk makhluk abadi sejati kecuali aku mencapai level itu. Yun Lan mengangguk. Ia tahu itu adalah teknik super langka yang diturunkan dari era alam semesta yang terbengkalai, dan teknik itu belum lengkap. Hanya wanita suci kayu jernih yang mempelajarinya di seluruh sekte. Saintes kayu jernih dapat dengan mudah membandingkan kekuatan para kultivator tingkat Saint. Itulah sebabnya sang guru memilihnya menjadi saintes. Qingfeng Li menatap sang suci bambu hijau, memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan pedang suci Yin yang miliknya. Mengusir. Sang Santa bambu hijau menghunus cambuk hijau tingkat Santo. Cambuk itu menembus udara, meledakkan kehampaan, menciptakan retakan hitam raksasa sepanjang ribuan kilometer. Para kultivator di sekitarnya semua melihat pemandangan ini. Mereka terkejut dan bertanya-tanya, mengapa ada fluktuasi energi tingkat suci yang begitu kuat? Mungkinkah ada perkelahian? Banyak orang yang bercocok tanam sendiri berkumpul di sekitar sini, bergerak ke arah sini. Lili tersenyum dan berkata, cambuk Saint hijaumu cukup mengesankan. Sayang sekali aku pasti akan mematahkannya. Lili Qingfeng mengayunkan pedang suci Yin yang ke depan, membentuk pusaran air. Ia langsung melancarkan jurus ketiga, pedang pusaran air. Teknik pedang pusaran air menciptakan pusaran air hitam putih raksasa yang terbuat dari ribuan semburan energi pedang. Pusaran air itu membelah kehampaan begitu muncul dan langsung melesat di atas cambuk tingkat Saint hijau. Dengan suara berderak, energi pedang membelah cambuk itu menjadi dua. Ah, alat tingkat suci tingkat menengahku, cambuk hijau tingkat suci, teriak wanita suci bambu hijau dengan ekspresi kesakitan. Cambuk hijau Saint level ini adalah harta karun kelahirannya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Cambuk itu bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri dan merupakan metode serangan terkuatnya. Dulu, ia bisa dengan mudah mengalahkan orang lain yang juga ahli dalam hal itu. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang sesulit ini. Pada saat ini, Sang Santa bambu hijau menunjukkan pandangan yang berbeda terhadap Lili, dan ia menjadi sedikit takut. Karena dia tahu dia telah bertemu dengan seorang Master Super. Li Qingfeng dengan mudah mematahkan panah tingkat Saint dan cambuk hijau Saint miliknya, namun dia bahkan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Sang Santa bambu hijau tidak tahu seberapa kuatnya Qingfeng Li, hal itulah yang paling membuatnya takut. Li Qingfeng melangkah maju dan bergerak secepat kilat. Ia menggunakan teknik burrow dan muncul di hadapan sang suci bambu hijau di saat berikutnya. Qingfeng Li menebaskan pedang suci Yin yang ke depan dan menghancurkan sisa cambuk hijau tingkat suci menjadi berkeping-keping. Pedang suci Yin yang tak henti-hentinya menebas rambut sang suci bambu hijau. Rambutnya terpotong dan berhamburan di udara. Hore! Semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam, karena mereka semua terkejut oleh pemandangan ini. Ya ampun! Santa bambu hijau itu Santo kelas menengah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menangkis satu serangan pun dari Li Qingshan? Qingfeng Li terlalu kuat. Dia di luar imajinasiku. Saya merasa Li Qingfeng bisa masuk dalam 100 besar daftar naga tersembunyi, bahkan mungkin 50 besar. Para kultivator di sekitarnya semua berdiskusi dengan tatapan terkejut, dan mereka semua mengagumi kekuatan Qingfeng Li. Sang Santa bambu hijau ketakutan setelah rambutnya dipotong. Dia tidak punya waktu untuk membenci Li Qingfeng lagi. Dia mengerti bahwa Li Qingfeng jauh lebih kuat darinya dan bisa membunuhnya dengan satu serangan jika dia mau. Bab 2149. Terobosan Sang Saintes Kayu Jernih. Enyahlah, kata Li Qingfeng dingin sambil menatap saintes bambu hijau. Sang Santa bambu hijau merasa kesal.
Dimaki di depan banyak orang, ia pun marah dan ingin melawan. Namun mengingat kekuatan King Fengli dan rambutnya yang dipotong pendek, dia tahu satu kata lagi akan menyebabkan kematiannya. Sang Santa Bambu Hijau tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, memimpin yang lain untuk segera pergi, dan segera menghilang. Semua kultivator yang berkumpul di sekitar mundur selangkah. Mereka semua melihat tatapan dingin dari mata Li Qingfeng dan tidak berani tinggal sedetik pun. Ketika King Fengli berbalik, dia mendapati saintes kayu jernih dan Yun Lan sedang menatapnya dengan tatapan rumit. King Fengli tersenyum dan berkata, "Tidak mengenaliku." Yun Lan tersenyum paksa dan berkata, "Kupikir kau pecundang dan butuh perlindungan kami. Aku tak pernah menyangka kau jauh lebih kuat dari kami." Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih padamu karena telah menjagaku selama ini. Ngomong-ngomong, apa kau tahu apa yang mereka maksud dengan daftar naga tersembunyi? Kenapa sekte lain datang ke arena abadi jatuh?" Yun Lan menunjuk ke arah saintes kayu jernih dan berkata, "Biarkan saintes menjelaskannya kepadamu." Saintes kayu jernih mengangguk dan berkata, "King Fengli, biar ku jelaskan sebentar. Arena abadi yang jatuh adalah tempat para dewa meninggal di masa lalu. Konon mereka meninggalkan banyak harta di sini setelah kematian mereka. Itulah sebabnya semua putra dan saintes tingkat Sein dari planet tingkat Sein lainnya datang ke sini. Selain sekte kami dan sekte saintes bambu hijau, kekuatan kuat lainnya juga datang, termasuk sekte Sein emas, sekte angin berputar, sekte Sein batu, dan sekte Sein api ungu. Setahu saya, ada puluhan sekte yang datang ke Valen Immortal Arena kali ini, ada beberapa sekte tingkat Sein tingkat menengah, sekte tingkat Sein tingkat atas, bahkan beberapa sekte tertinggi dan Sein di puncak juga datang. Sedangkan untuk daftar naga tersembunyi, itu adalah daftar master di alam suci di antara semua planet tingkat suci di alam semesta. Konon, mereka yang ada di daftar itu kemungkinan besar akan mencapai tingkat abadi. Daftar ini diurutkan berdasarkan kekuatan bertarung. 10 teratas dalam daftar ini adalah Sein yang berada di level sempurna, atau setidaknya Sein yang berada di puncak. Aku hanya Sein tingkat rendah dan bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Kakak murid seniorku, Sang Santa Bambu Hijau, bisa masuk 100 besar. Tapi kau mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Jadi, kau bisa masuk 100 besar, bahkan mungkin 50 besar. Setelah mendengar penjelasan dari saintes kayu jernih, King Fengli memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai sekte-sekte di planet-planet tingkat suci dan daftar naga tersembunyi. Li Qingfeng berpikir, dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bisa masuk 50 besar. Tapi masuk 10 besar itu mustahil. Lagi pula, mereka semua adalah orang suci tingkat sempurna, yang sangat kuat. King Fengli dapat mengalahkan orang suci tingkat menengah dan bahkan dapat bertarung dengan orang suci tingkat atas, tetapi ia bukanlah tandingan orang suci puncak maupun orang suci kesempurnaan. Li menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal itu. Saat ini, ia harus fokus mencari Santo Laut Darah, anak anjing hitam, dan yang lainnya. Li berbalik dan berjalan menuju buah petir. Ia telah mengalahkan wanita suci bambu hijau, dan tak seorang pun berani melawannya demi buah petir. King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan mengambil buah guntur. Petir dan guntur menyambar buah guntur, menimbulkan suara retakan di seluruh langit. Li Qingfeng merasa gembira, karena ia jelas merasa bahwa buah petir ini bukanlah harta karun biasa. Ia adalah buah suci tingkat menengah. Li menatap buah petir dan hendak memurnikannya sendiri. Namun, ia memutar matanya dan mendapati bahwa wanita suci kayu jernih sedang menatap buah petir dengan penuh kerinduan. King Fengli tahu bahwa orang suci kayu jernih hanyalah orang suci tingkat rendah dan mungkin dapat naik ke tingkat menengah jika dia memurnikan buah guntur ini. Setelah berpikir sejenak, Li membawa buah petir itu kepada sang perawan suci kayu jernih, sambil berkata, "Ambillah buah suci tingkat menengah ini." Sang Santa kayu jernih terkejut. Ia tercengang karena terkejut. Sang suci kayu jernih jelas mengetahui efek kuat dari buah petir, dan dia tahu itu juga sangat berguna bagi King Fengli. Namun, ia menyerahkan buah suci tingkat menengah yang berharga ini kepadanya. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat ini. Li Qingfeng melihat wanita suci kayu jernih berdiri tercengang. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya, meletakkan buah petir ke tangan wanita itu, sambil berkata, "Ambillah, ini milikmu." King Fengli juga membutuhkan buah guntur ini, tetapi tidak dengan cara ini. Dia memperoleh kekuatan tingkat suci itu hanya dengan pemahaman, bukan dari ramuan luar. Namun, saintes kayu jernih berkultivasi dengan cara yang berbeda. Ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan ramuan atau buah-buahan roh dari luar. Setelah pulih dari keterkejutannya, sang suci kayu jernih buru-buru berkata, "Terima kasih." Li berkata, "Pergilah dan sempurnakan buah petir. Aku akan menjagamu." Sang suci kayu jernih mengangguk dan berterima kasih kepada King Fengli, lalu berbalik dan berjalan pergi.
Ia menemukan tempat yang aman, lalu duduk bersila. Ia mengeluarkan buah petir dan meletakkannya di pangkuannya. Sang santa kayu jernih menyatukan kedua tangannya dan menjepit telapak tangannya, membentuk mudra tingkat suci. Mudra tersebut terus berputar dan kemudian membentuk lingkaran. Lingkaran itu memasuki buah guntur, memurnikan dan menyerap energi ke dalam tubuhnya. Transformasi yang nyata terjadi pada tubuh saintes kayu jernih. Ia dikelilingi oleh naskah-naskah jimat tingkat Sein, serta guntur dan kilat. Ia bagaikan sumber guntur, menciptakan suara-suara berderak di angkasa. Yunlan dan yang lainnya mundur selangkah, menatap sang suci kayu jernih dengan penuh kekaguman. Mereka tahu bahwa saintes kayu jernih akan mencapai tingkat menengah jika memurnikan buah petir. Dengan begitu, ia akan mampu melawan saintes bambu hijau jika bertemu dengannya lagi. Mantra tingkat suci dari saintes kayu jernih juga sangat kuat, yang merupakan turunan dari era kehancuran alam semesta. Meskipun belum lengkap, mantra itu tetap mengandung energi yang kuat, terutama dalam hal menyerap buah petir. Tak lama kemudian, sang suci kayu jernih telah menyerap semua energi di dalam buah petir dan mengubahnya menjadi sumber kekuatannya sendiri. Inti tingkat Sein-nya juga berubah. Dua tanda muncul di sana, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat menengah Sein Realm. Bab 2150. Nyamuk guntur. Sang santa kayu jernih memancarkan energi dahsyat dari tubuhnya. Ia menunjuk ke depan dengan jari kanannya, dan energi itu melesat menembus pohon raksasa setinggi ratusan meter, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Yunlan dan yang lainnya sangat gembira, berkata, "Selamat, saintes, Anda telah mencapai tingkat menengah alam suci." Saintes kayu jernih juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Alasan dia datang dari Sekte Sein Kayu ke arena abadi jatuh adalah untuk menerobos lebih cepat, dan dia berhasil hari ini. Tentu saja, itu berkat bantuan Li Qingfeng. Sang santa kayu jernih berdiri dan membungkuk kepada Li Qingshan, sambil berkata, "Terima kasih banyak telah memberiku buah petir dan membantuku menembus alam suci tingkat menengah." Li Qingfeng mengulurkan tangannya dan membantu wanita suci kayu jernih itu berdiri, sambil berkata, "Sama-sama. Anda juga telah banyak membantu saya." Dengan senang hati, saintes kayu jernih memutar matanya dan berkata, "Qingfeng Li, aku tahu kau Sein tingkat rendah, tapi kau punya kekuatan yang kuat dan bahkan bisa mengalahkan kakak murid seniorku. Aku ingin mencoba menahan beberapa seranganmu." Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona suci kayu jernih, aku tidak ingin mengecewakanmu, tetapi lebih baik kau tidak mencoba. Kau tidak akan bisa menangkis satu serangan pun dariku." Sang santa kayu jernih tidak percaya, katanya, "Aku baru saja mencapai tingkat menengah. Aku ingin menguji kekuatan bertarungku. Aku rasa aku bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun darimu." Li Qingshan kemudian berkata, "Baiklah, jika kamu tidak percaya, pergilah." Sang santa kayu jernih mengoperasikan saripati vital tingkat santo tingkat menengahnya, memancarkan skrip jimat ketertiban yang kuat, membelah seluruh langit dan bumi, menciptakan retakan raksasa yang terlihat di sekelilingnya. Tubuhnya juga terbang ke atas, menciptakan sosok raksasa yang terlihat dalam jarak ribuan kilometer, menyelimuti seluruh arena. Pada saat berikutnya, sang suci kayu jernih tiba-tiba mengayunkan tangannya, membentuk telapak tangan raksasa seluas 2 juta kaki dan menghantam ke arah Qingfeng Li. Li berdiri diam. Ia tidak bergerak sedikit pun sampai telapak tangan raksasa itu mencapai atas kepalanya. Lalu ia menunjuk sedikit ke atas dengan jari telunjuk kanannya. Boom! Dengan suara keras, dia menghancurkan telapak tangan raksasa saripati vital milik orang suci kayu jernih dan menghantam orang suci kayu jernih itu ke belakang. Sang santa kayu jernih tak dapat lagi mempertahankan pendiriannya hingga dia mundur puluhan langkah. Ia memucat ketakutan, lalu berkata, "Bagaimana mungkin? Aku Sein tingkat menengah dan seharusnya memiliki esensi vital yang jauh lebih kuat daripada dirimu. Kenapa aku tidak lebih kuat darimu? Apa teknik jarimu dan kenapa sekuat ini?" Li menggelengkan kepalanya, berkata, "Sudah kubilang. Kau tidak bisa menangkis seranganku. Kau seharusnya tahu aku pernah membunuh kakak perempuanmu sebelumnya. Aku membiarkannya pergi demi dirimu." Wanita suci kayu jernih mengangguk dan sepenuhnya yakin. Dulu ia percaya bahwa kekuatan bertarung hanya bergantung pada level kekuatan, tetapi hari ini, Li Qingfeng berubah pikiran. Meskipun Li Qingshan hanyalah seorang Sein tingkat rendah, bahkan satu tingkat lebih rendah darinya, ia dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Kemungkinannya hanya ada 2. Pertama, Li Qingshan telah mempraktikkan beberapa teknik yang sangat kuat, mungkin teknik tingkat abadi yang legendaris. Kemungkinan lain adalah bahwa Qingfeng Li memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan dapat dengan mudah melihat kelemahan gerakan menyerang. Tidak peduli yang mana yang benar, Qingfeng Li adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan bisa masuk dalam daftar naga tersembunyi. Sang suci kayu jernih bahkan memiliki firasat bahwa Li Qingfeng pada akhirnya akan menembus alam abadi dan menjadi seorang guru terkenal di alam semesta.
Itu adalah intuisinya berdasarkan teknik penginderaannya. Yunlan dan murid perempuan lainnya terkejut oleh pertarungan antara saintes mereka dan King Fengli. Meskipun mereka telah melihat kekuatan King Fengli, mereka masih tercengang ketika King Fengli mengalahkan orang suci mereka dengan satu serangan. Kekuatan serangan Li Lili melampaui imajinasi mereka. Ia tak terkalahkan, tetapi mereka menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan penuhnya. Jika saja King Fengli mengerahkan seluruh tenaganya, sang saintes mungkin akan terluka parah akibat satu serangan saja. King Fengli tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi dari sini dan menuju ke kedalaman arena abadi jatuh." Petik 2. Sang saintes kayu jernih mengangguk dan kemudian menuntun King Fengli menuju ke kedalaman arena abadi jatuh. Mereka berada di area luar Valen Immortal Arena. Arena itu terbagi menjadi 3 bagian, eksterior, interior, dan pusat. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin berbahaya, dan tentu saja, harta karunnya akan semakin berharga. Lily telah mengetahui peluang dan risiko di arena abadi jatuh dari Sang Suci Kayu Jernih. Ia juga tahu bahwa ada banyak sekte tingkat suci di dalamnya, bersama dengan beberapa orang suci tingkat atas dan puncak. Saat ini, Lily paling takut bertemu dengan para Saint puncak, karena mereka lebih kuat darinya. Namun, jika Lily mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin bisa membunuh Saint puncak. Namun, ia juga akan membayar mahal dalam kasus itu. Jadi, ia tidak akan melakukan perlawanan sekuat itu kecuali saat-saat kritis. Li Qingfeng telah menunjukkan kekuatannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia berdiri di depan saintes kayu jernih dan yang lainnya, menjelajahi jalan untuk mereka. Setelah berjalan sebentar, seekor binatang guntur terbang keluar dari pepohonan di samping. Binatang guntur ini tidak biasa. Ia adalah nyamuk guntur seukuran bola sepak, dengan guntur dan kilat menyambar di sayapnya. Ia mengeluarkan ledakan guntur, menyambar ke arah Lily. Namun, petir nyamuk petir tidak sekuat itu. Jauh lebih lemah daripada petir dari langit. Li Qingfeng dengan mudah menggenggam petir itu dengan tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke dalam mutiara petir. Sang Suci Kayu Jernih, Yunlan, dan yang lainnya semuanya terkejut, karena mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu menyerap guntur. Namun, tentu saja, Li Qingfeng tidak menyerap guntur itu dengan tubuhnya, melainkan menggunakan mutiara gunturnya untuk menyerap guntur tersebut, lalu meningkatkan guntur di dalam mutiara tersebut. King Fengli merasa bahwa ini akan menjadi kesempatan baginya untuk memasuki Valen Immortal Arena, dan dia bisa membuat Thunder Pearl miliknya berevolusi dan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, ribuan nyamuk petir terbang keluar dari pepohonan. Li Qingfeng baru saja membunuh seekor nyamuk petir, yang membuat semua nyamuk petir lainnya kesal. Sang Santa Kayu Jernih dan yang lainnya semua terkejut oleh pemandangan ini, karena mereka semua mengetahui kekuatan nyamuk guntur. Kalau cuma satu, mereka bisa mengatasinya. Tapi ribuan nyamuk guntur yang menyerang bersama-sama akan membawa kehancuran yang parah. Namun, Lily tidak khawatir sama sekali. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian mundur, dan halangi nyamuk guntur dengan tabir cahaya pertahanan kalian. Jangan menyerang. Aku akan menangani mereka sendiri." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.